dulu, aku gaji di bawah UMR. Sekarang, aku dapat lebih dari 100 juta sebulan, tapi aku malah sedih. Ini adalah sisi gelap kejar karir yang jarang dibahas. Kalau kamu sekarang lagi di fase kerja keras untuk kejar mimpi, I hope video ini bisa kasih perspektif yang beda. Mungkin aku mulai dengan cerita sedikit tentang background aku ya. Jadi, sekitar 8 tahun yang lalu, aku ada di titik nol. Aku cuma sempat kuliah 2 tahun, habis itu terpaksa berhenti karena tiba-tiba keluarga aku kena masalah ekonomi. Ekspektasiku bisa lulus di Singapura, tapi realitanya malahan sarjana aja nggak kelar dan harus cari kerja di Indonesia dan gajinya di bawah UMR. Karena nggak banyak pilihan, jadi akhirnya aku jalanin aja pekerjaan itu. Dengan gaji 2,5 juta ya waktu itu, dan jam kerjanya juga gila, 12 jam sehari. Dan itu tuh kan kerja di kantor interior design. Jadi aku harus sering-sering ke proyek, dan buat aku sebagai cewek itu nggak betah. Sampai aku ingat waktu itu, aku tuh harus nginep di kantor biar hemat ongkos transport PP. Nah, di situ aku sadar, I have two choices. Satu, hidup susah karena nggak punya duit. Atau dua, hidup susah demi cari duit biar bisa naik level. Aku pilih opsi 2. Karena aku nggak mau hidup susah. So I spent every single day hustling. Aku bertahun-tahun hidup di survival mode. Pokoknya semua waktu luang yang ada, aku bakal pakai buat cari duit. Biar ekonomiku bisa membaik secepat mungkin. Aku cobain side hustle ini itu deh. Ya, jualan online shop baju, habis itu juga coba jaga pameran, habis itu jasa kelola sosmed bisnis orang. Pokoknya, apapun yang bisa menghasilkan duit, aku cobain gitu selama itu tuh halal dan juga sesuai dengan skill aku. Nah, sampai pandemi datang dan akhirnya aku terjun coba content creating. Awalnya aku cuma posting di Instagram dan TikTok doang, tapi karena di situ rame, puji Tuhan, jadi aku juga posting di YouTube juga. Dan puji Tuhan, rezekiku di sini. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka video tentang bisnis atau keuangan yang realistis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Anyway, is this really the dream life? Jujur aja nih, aku di umur 25 berkat content creating, pendapatanku all time high. Berkat content creating, aku bisa menghasilkan lumayan dari endorsement, brand deals, undangan speaker events, dan bahkan dari konten juga aku bisa bangun bisnis aku, which is bisnis edukasi keuangan Lady Boss Project dan bisnis jasa dekor pesta Aileen Studio. Aku yang dulu harus nginep di kantor demi hemat ongkos, sekarang bisa tinggal di apartemen impian aku dan traveling keliling dunia. Dari luar, it looks like I have the life of my dreams. I should be celebrating, right? But instead, I was so stressed. Aku tuh mulai kepikiran, kalau bulan ini dapat segini, bulan depan harus lebih baik lagi nih. Terus mulai panik. And then, loh, kok views-nya kali ini gak serame biasanya? Wah, gimana nih? Nanti gak ada yang mau endorse aku. Pokoknya, penuh dengan takut bisnis turun, takut views jelek, takut pendapatan atau pencapaian gak bisa sebagus bulan lalu atau tahun lalu, periode lalu. Jadi, jujur, hidup tuh jadi gak tenang. Waktu itu, aku tuh sampai jerawatan, rambut juga rontok banget karena aku capek banget kerja because I keep trying to outperform myself. Suddenly, making money was not even about survival anymore, but it was about trying to prove that I was worthy. Instead of bersyukur atas apa yang sudah aku miliki sekarang, yang ada malahan aku fokus pada hal-hal yang belum berhasil aku capai. Padahal, Kelly yang dulu yang gajinya masih 2,5 juta sebulan, bisa kaget, shock, gak percaya, puji-puji Tuhan gitu kalau dia tahu dia bisa hidup seperti yang aku hidup sekarang. And that's when I realized something. If you attach your worth to money or achievements, you're gonna burn yourself out chasing a moving target without ever feeling like you've arrived. Maksudnya, kalau kamu menempelkan harga diri kamu pada uang atau pencapaian, kamu bakal kecapean terus mengejar target yang gak tercapai-capai karena gak akan ada habis-habisnya. Dan itu jujur rasanya kayak tamparan banget sih. Soalnya dulu aku pikir, yang penting aku hustle, kerja keras, yang penting biar bisa cepet sukses, biar bisa cepet punya banyak duit, biar nanti aku pasti bahagia setelah aku dapet itu. Tapi ternyata enggak, karena here's the harsh truth. Duit dan pencapaian gak bisa bikin kamu bahagia kalau kamu gak ubah hati dan pikiran kamu gitu. Kalau misalnya kamu itu rasa insecure dan merasa nggak berharga saat kamu belum punya duit, kamu bakal tetap merasa insecure dan nggak berharga meskipun kamu udah punya duit. Karena kamu nggak akan pernah merasa cukup. You will keep wanting more. Dan juga, kalau kamu rasa kamu nggak berharga kalau belum sukses,
Saat kamu udah sukses pun, kamu bakal tetap rasa nggak berharga, karena standar suksesmu bakal terus naik. Gitu aja, kamu terus-terusan lomba di lomba lari yang nggak ada finish line-nya. Padahal, value kamu itu lebih dari sekedar uang, pencapaian, atau karir kamu gitu. It's who you are, itu siapa diri kamu gitu. Dan mungkin kamu perlu denger ini. Jadi, sekarang aku udah stop kejar angka. Bukan berarti aku nggak kerja keras ya, tapi aku kerja dengan hati yang tenang. Realistis aja, kita hidup pasti tetap butuh duit. Tapi kerja dengan hati penuh syukur itu beda banget dengan kerja gila-gilaan karena takut. Nah, bedanya apa? Pertama, aku tuh sadar kalau rezeki itu ada jalannya sendiri. Terus, aku kalau kerja juga lebih dari ya udah karena aku suka, karena memang aku enjoy, dan juga ya memang realistis aku butuh duit. Tapi nggak sampai kayak ketakutan karena mau membuktikan sesuatu. Aku juga belajar untuk bersyukur dan merayakan pencapaian-pencapaian kecil, karena ya itu semua bagian dari prosesnya. Pokoknya lebih banyak lakuin yang terbaik aja ya, yang sesuai dengan kemampuanku, dan selebihnya serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang sediakan. Karena aku tahu kalau sukses itu bukan sekedar uang di rekening. Aku juga kerja bukan untuk kejar duit sebanyak-banyaknya, tapi aku kerja itu biar aku bisa memiliki pilihan. Karena menurut aku sukses itu ujung-ujungnya adalah memiliki hidup yang penuh pilihan. Maksudnya begini, misalnya pilihannya seperti ini. Kamu bisa makan enak sama keluarga di weekend, atau mungkin kamu bisa kerja tanpa harus ketakutan gak punya duit, atau sesimpel kamu bisa istirahat di weekend atau tahun baru atau hari raya tanpa ketakutan kalau bisnis kamu itu bisa bangkrut atau fall apart tanpa dirimu. Karena kalau kamu cuma kejar angka, itu gak akan ada ujungnya. Tapi kalau kamu kerja dengan hati penuh syukur, hatimu pasti damai. Aku tahu banyak dari kalian yang mungkin masih berjuang, masih di tahap survival mode gitu, karena kalian masih di nol atau bahkan minus. Tapi ingat, selama perjuangannya, jangan sampai demi mengejar hal-hal yang kita mau, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa alasan kenapa kita mulai. Karena sukses sesungguhnya itu bukan soal duit aja, tapi juga gimana kita bisa bersyukur, menikmati hidup, dan memiliki pilihan. Oke, mungkin video ini agak beda ya, karena lebih banyak cerita dan sharing-sharing, tapi kalau kamu mau tips yang mudah praktek, kamu bisa lanjut ke videoku yang ini, di mana aku share 6 strategi paling ampuh untuk hadapi jualan sepi. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.